Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang orang-orang yang pernah menjadi Red Hulk. Thaddeus Thunderbolt Ross adalah seorang jenderal yang menghabiskan banyak waktunya demi bisa mengalahkan Hulk. Dia juga merupakan ayah Betty Ross. Pertama kalinya dia tampil sebagai Red Hulk ada dalam komik Hulk volume 2 issue 1. Tapi ketika awalnya Red Hulk muncul, identitas aslinya tidak langsung diungkapkan. Barulah dalam isu 22 terungkap bahwa Red Hulk adalah Jenderal Ross. Sedangkan penjelasan tentang awal mula perubahan itu ada dalam isu 23. Diceritakan bahwa Jenderal Ross menyepakati perjanjian dengan intelijensia, yaitu suatu kelompok berisi para penjahat jenius termasuk MODOK dan The Leader. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang MODOK? Kami sudah pernah membuat videonya. Linknya kami cantumkan di deskripsi. Dengan memakai suatu teknologi yang disebut Catexis Regenerator, kelompok ini membuat Jenderal Ross terpapar pada radiasi gamma yang diserap dari Bruce Banner. Ini ditambahi juga dengan pancaran sinar kosmik. Berkat proses tersebut, Jenderal Ross dapat mengubah tubuhnya menjadi Red Hulk. Jenderal Ross sendiri bersedia melakukannya supaya punya peluang lebih baik dalam menghadapi Hulk. Ditambah lagi, intelijensia menawarkan untuk menghidupkan lagi Betty Ross, yang dulu dibunuh oleh Abomination alias Emil Blonsky. Kalian ingin tahu tentang Abomination? Kami sudah pernah membuat videonya. Berdasarkan kesepakatan tadi, Red Hulk harus menjalankan misi-misi tertentu yang diperintahkan oleh intelijensia. Akan tetapi, pada akhirnya dia nekat beralih menentang mereka karena mereka berambisi menguasai Amerika Serikat. Berbeda dari Hulk, kepribadian Jenderal Ross tidak berganti saat tubuhnya berubah menjadi Red Hulk. Sedangkan kemampuannya mirip-mirip seperti Hulk. Dia memiliki kekuatan fisik, kekebalan, dan stamina yang jauh lebih hebat dibanding manusia biasa. Bisa beregenerasi dengan cepat jika terluka, serta melakukan lompatan yang sangat jauh. Walaupun begitu, Red Hulk juga punya ciri khas tersendiri, yaitu bisa menghisap energi, termasuk radiasi gamma dan kekuatan kosmik, serta bisa mengeluarkan energi panas. Apabila merasa semakin marah, tidak seperti Hulk, Red Hulk bukan menjadi semakin kuat, melainkan suhu yang dihasilkannya semakin tinggi. Bahkan energi panas ini pernah mengubah pasir menjadi kaca. Red Hulk bisa pula bertahan di tempat ekstrim seperti luar angkasa, pernah menghancurkan komet, tidak terluka ketika terkena rudal ataupun ketika jatuh ke dalam lahar di gunung berapi, dan tepukan tangannya pernah memicu longsor salju serta menghentikan angin topan. Selain itu, dia bisa melihat energi kosmik yang disembunyikan, sehingga mampu mendeteksi Eternal yang sedang berpura-pura tampil sebagai manusia biasa. Kalian ingin tahu tentang ras Eternal? Kami sudah pernah membuat videonya. Pada awal kemunculannya, Red Hulk ditampilkan sangat perkasa dan agresif. Dia menghajar dan membunuh Abomination di Rusia sebagai pembalasan atas kematian Betty, serta menjatuhkan satu helicarrier shield dalam misi untuk intelijensia. Bukan itu saja, Red Hulk berani menghantam wajah Uatu the Watcher dan memukuli A-Bomb alias Rick Jones sangat keras bahkan hingga menimbulkan gempa bumi. Red Hulk juga tidak gentar saat harus menghadapi Thor. Dalam pertarungan pertama mereka, Thor berkali-kali menghantam Red Hulk menggunakan Mjolnir yang ditambahi petir, tapi Red Hulk mampu bertahan. Setelah itu giliran Red Hulk yang bertindak, dia melompat dari daratan ke orbit bumi sambil menarik Mjolnir yang sedang dipegang oleh Thor. Di angkasa, Red Hulk merebut Mjolnir dan menggunakannya untuk menghajar Thor hingga Thor takluk. Tak hanya itu, Red Hulk kemudian terbang ke bulan memakai Mjolnir, melemparkan Thor dan palunya itu di daratan bulan, lalu melompat kembali ke bumi. Sedangkan pertarungan kedua mereka berlangsung dengan agak berbeda. Thor jelas merasa sangat marah akibat menjadi bulan-bulanan Red Hulk. Karena itu, kali ini dia bertekad tidak akan membiarkan hal semacam itu terjadi lagi. Thor kembali dari bulan dan melihat Red Hulk sedang berduel menghadapi Savage Hulk. Dia memilih ikut campur dan langsung saja menyerang Red Hulk. Dengan memanfaatkan kekuatan petir dan Mjolnir, Thor memukuli Red Hulk sampai Red Hulk merasa kewalahan. Namun tindakan Thor tidak selesai sebab dihentikan oleh Savage Hulk dan A-Bomb. Rupanya Savage Hulk merasa lebih berhak mengalahkan Red Hulk. Dengan demikian, duel antara Savage Hulk dan Red Hulk pun berlanjut lagi. Dalam komik Hulk volume 2 isu 10-12, Red Hulk menjadi salah satu pion dalam permainan antara dua Elder of the Universe, yaitu Grandmaster dan Collector. Elder of the Universe merupakan kelompok yang terdiri atas ras alien yang bermacam-macam, tapi memiliki beberapa kesamaan. Masing-masingnya berasal dari spesies yang sangat tua di universe. Masing-masingnya merupakan makhluk terakhir dari bangsanya, memiliki power primordial, yaitu kekuatan yang berasal dari Big Bang, serta terobsesi pada jenis kegiatan tertentu. Dalam permainan antara Grandmaster dan Collector, Red Hulk dimasukkan ke dalam tim bernama Offenders, bersama Terrax, Tiger Shark, dan Baron Mordo.
Lawan mereka adalah tim Defenders yang terdiri atas Silver Surfer, Hulk, Namor, dan Doctor Strange. Tiap pion ini diambil dari waktu yang berbeda-beda, lalu harus melakukan duel menghadapi satu pion dari tim lainnya. Red Hulk sendiri diharuskan bertarung melawan Hulk di Atlantis. Sebenarnya Hulk sempat mengajak Red Hulk bekerja sama demi menyerang Grandmaster dan Kolektor, tetapi Red Hulk menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Dia memang sama sekali tidak mau bersekutu dengan Hulk. Bahkan Red Hulk membunuh Hulk dengan cara menusuknya menggunakan trisula. Selanjutnya Red Hulk memilih untuk mengacaukan permainan. Dia mendatangi berbagai arena duel para pion lainnya dan membantai mereka semua. Pertama-tama, di dimensi Microverse, Red Hulk merebut kapak Terrax dan memenggalnya dengan kapak tersebut. Lalu Red Hulk mencekik Silver Surfer sekaligus menghisap energi kosmiknya, sampai Silver Surfer tewas. Berkat energi ini, Red Hulk tentu menjadi jauh lebih hebat dan mampu mengendalikan papan terbang Silver Surfer. Dari Microverse, dia melesat ke Dark Dimension di mana Tiger Shark sedang bertarung melawan Namor. Dia membakar tubuh Tiger Shark serta melemparkan kapak Terrax untuk membunuh Namor. Berikutnya, Red Hulk pergi ke planet Zenla di hadapan Galactus untuk memusnahkan Doctor Strange dan Baron Mordo. Semua ini rupanya belum cukup, bahkan Red Hulk nekat menantang Galactus. Kalian ingin tahu tentang Galactus? Kami sudah pernah membuat videonya. Ketika ditantang oleh Red Hulk, Galactus dengan mudah mengalahkannya dan menghisap kekuatan kosmik yang tadi diserap dari Silver Surfer. Sementara itu, Kolektor dan Grandmaster rupanya menganggap tindakan Red Hulk sudah berlebihan. Maka Grandmaster pun memutuskan untuk menariknya dari hadapan Galactus. Selain itu, Grandmaster juga menghidupkan lagi semua makhluk yang tadi telah dibunuh oleh Red Hulk. Tindakan tersebut membuat Red Hulk murka, sehingga dia memukuli Grandmaster sampai Grandmaster mati. Mayat Grandmaster kemudian dibawa pergi oleh Kolektor. Antara Red Hulk dan Hulk pernah pula terjadi beberapa kali pertarungan. Dalam pertarungan pertama, Red Hulk yang berhasil menang atas Savage Hulk. Dia mematahkan satu lengan Savage Hulk, membuatnya pingsan dan menjatuhkannya ke lautan. Baku hantam mereka yang kedua berlangsung setelah Red Hulk kembali ke bumi dari bulan. Duel yang ini sempat disela oleh Thor tapi kemudian dapat berlanjut lagi. Kali ini Savage Hulk bisa terus bertahan menghadapi segala pukulan Red Hulk. Ujung-ujungnya tubuh Red Hulk menjadi terlalu panas sehingga dia justru melemah dan bisa dikalahkan oleh Savage Hulk. Di kemudian hari terjadi bentrokan lainnya yang lebih dahsyat. Di Gedung Putih, Red Hulk menghadapi Hulk yang memiliki pikiran Bruce Banner. Mereka saling menghajar sampai akhirnya Red Hulk menghantam Hulk sambil mengeluarkan energi panas yang sangat kuat, bahkan menimbulkan ledakan yang besar. Awalnya Red Hulk mengira ledakan tersebut berhasil membunuh Hulk, namun alangkah terkejutnya dirinya ketika melihat Hulk ternyata masih berdiri. Hulk lalu menepukkan tangannya dengan keras hingga Red Hulk terlempar jauh dan akhirnya takluk. Seusai konflik dengan Hulk dan intelijensia, Red Hulk direkrut oleh Steve Rogers ke dalam Avengers. Jadi dia pun berjuang melawan kejahatan bersama para hero. Sebagai anggota Avengers, Red Hulk bertugas dengan baik. Meskipun para anggota lain sempat meragukannya sebab identitas aslinya memang dirahasiakan. Salah satu tindakan heroik Red Hulk ditampilkan pada event Fear Itself, tepatnya dalam komik Avengers volume 4 isu 14, serta komik Hulk volume 2 isu 37 dan 38. Ada bahaya dari The Thing yang menjadi jahat dan jauh lebih kuat, karena sudah berubah menjadi Angrir the Breaker of Souls di bawah pengaruh Kulberson the Servant, yaitu kakak Odin. Red Hulk berusaha menghentikan Angrir dan menahan supaya Avengers Tower tidak dihancurkan olehnya. Red Hulk berjuang dengan gigih menghadapi Angrir. Sayangnya, upaya Red Hulk itu berakhir dengan kegagalan. Ujung-ujungnya dia tertimpa Avengers Tower yang diruntuhkan oleh Angrir. Tak hanya itu, Red Hulk dihajar lalu dihantam oleh Angrir hingga terlempar kira-kira 750 km jauhnya. Akibatnya, setelah terjatuh, dia hanya bisa terbaring tak berdaya walaupun masih tersadar. Perjuangan Red Hulk ini membuat dirinya tidak diragukan lagi oleh rekan-rekan sesama Avengers. Setelah tidak lagi tergabung bersama Avengers, Red Hulk pernah beraksi dengan tim Thunderbolts bersama Deadpool, Punisher, Flash Thompson alias Agent Venom, dan Elektra. Sedangkan dalam cerita Circle of Four, Red Hulk bekerja sama dengan Ghost Rider alias Alejandra Jones, Agent Venom, dan X-23 alias Laura Kinney, dalam upaya mencegah ambisi Blackheart yang ingin membawa neraka ke dimensi bumi. Dalam perjuangan ini, Alejandra Jones sempat meminjamkan Spirit of Vengeance kepada Red Hulk. Bukan hanya itu, Red Hulk juga menyatu dengan simbiote Venom. Setelah ancaman Blackheart teratasi, Spirit of Vengeance pun kembali kepada Alejandra Jones. Begitu pula dengan simbiote Venom yang kembali kepada Flash Thompson. Pada akhirnya, hari-hari Jenderal Ross sebagai Red Hulk harus usai. Dalam komik Hulk volume 3 isu 10-15,
Penyebabnya adalah perbuatan suatu persona baru Hulk yang bernama Doc Green. Dia punya suatu keinginan, yaitu membuat semua orang berkekuatan gamma kehilangan kekuatan mereka. Tentu salah satu sasarannya adalah Red Hulk. Dalam pertarungan pertama mereka, Red Hulk terbukti lebih unggul, bahkan dia mampu mematahkan satu lengan Doc Green. Ini membuat Doc Green terpaksa melarikan diri. Agar kekalahan tadi tidak terulang, Doc Green kemudian berlatih bela diri kepada Iron Fist. Ditambah lagi, dia juga menyuruh Deadpool menembak Red Hulk dengan peluru khusus, yang membuat Red Hulk tak bisa menyerap radiasi sehingga tak akan bertambah kuat. Akhirnya terjadi lagi duel antara Doc Green melawan Red Hulk. Berkat segala persiapan tadi, bentrokan ini berujung dengan kemenangan Doc Green, sehingga Red Hulk tak kuasa melawan ketika disuntik suatu serum oleh Doc Green. Efek serum tersebut adalah menghilangkan kekuatannya. Dengan demikian, sejak saat itu, Jenderal Ross tak bisa lagi berubah menjadi Red Hulk. Jenderal Robert Maverick pertama kali ditampilkan menjadi Red Hulk sebagai anggota tim US Avengers pada komik US Avengers Issue 1. Tim tersebut merupakan bagian dari lembaga AIM. Pada masa itu, AIM memang bukan lagi organisasi kriminal, karena sudah diambil alih oleh Roberto da Costa. Di bawah kepemimpinan Roberto, AIM diganti namanya menjadi Avengers Idea Mechanics, dan dijadikan sebagai salah satu cabang SHIELD. Jadi US Avengers merupakan tim yang resmi. Kali ini teknologi untuk berubah menjadi Red Hulk merupakan suatu rekayasa genetika, gabungan dari hasil penelitian SHIELD dan AIM. Sedangkan Jenderal Maverick terpilih sebab profil genetikanya memang cocok untuk proyek ini. Berkat eksperimen tersebut, Jenderal Maverick bisa mengubah tubuhnya menjadi Red Hulk selama 1 jam setiap 1,5 hari. Dia melakukannya dengan cara menekan suatu tombol yang terpasang di dalam lengannya. Seperti Red Hulk versi Jenderal Ross, Red Hulk yang ini punya tubuh yang kuat, bisa melompat sangat jauh dan kepribadiannya tidak berganti. Namun Jenderal Maverick tidak punya kemampuan menghisap energi maupun menghasilkan suhu panas. Jenderal Maverick menghadapi beberapa musuh termasuk organisasi Secret Empire, Golden Skull, American Kaiju, dan Gorilla Man. Pada event Secret Empire, Hydra melancarkan serangan besar-besaran di bawah kepemimpinan Kapten Amerika alias Steve Rogers demi menguasai Amerika Serikat. Mereka juga berhasil menyusup ke dalam AIM. Salah satu agen Hydra menyuntikkan nanomesin pada tubuh Jenderal Maverick yang menghilangkan batasan waktu pada perubahannya, sehingga dia bisa berada dalam wujud Red Hulk lebih lama. Akan tetapi, Hydra juga mengatur supaya nanomesin itu mampu mengendalikan tubuh Red Hulk. Dengan demikian, Jenderal Maverick berada di bawah kendali Hydra. Dia terpaksa menyerang rekan timnya sendiri, yaitu Iron Patriot alias Tony Ho. Setelah Hydra menguasai Amerika Serikat, US Avengers dikurung sedangkan Red Hulk terus menjadi budak Hydra. Untungnya Roberto da Costa sukses membebaskan diri dari penahanannya. Lalu dia menggunakan kekuatan energi matahari untuk membakar nanomesin di dalam tubuh Jenderal Maverick. Selanjutnya, US Avengers pun berjuang bersama para hero lainnya demi menjatuhkan kekuasaan Hydra. Pada akhirnya Hydra berhasil dikalahkan. Sayangnya, masalah bagi Jenderal Maverick masih belum selesai. Ternyata dia tidak bisa berubah kembali ke wujud manusia akibat efek nanomesin tadi. Padahal semakin lama dia berada dalam wujud Red Hulk, maka itu semakin berbahaya baginya. Oleh karena itu, Tony Ho bersama para ilmuwan AIM melakukan suatu prosedur khusus selama 6 jam. Yang sangat menyakitkan untuk membuatnya berubah secara paksa. Ujung-ujungnya, prosedur tersebut memang berhasil menjadikannya manusia lagi, tapi dengan penampilan berwarna merah. Selain itu, ada bagian-bagian tubuhnya yang mengalami kerusakan, termasuk jantung, otot, tulang, dan darah. Akibatnya, sejak itu, Jenderal Maverick harus meminum banyak obat selama sisa hidupnya. Dengan kondisi tubuh Jenderal Maverick yang seperti ini, tentu rekan-rekannya melarangnya beraksi lagi. Meskipun begitu, Jenderal Maverick justru keras kepala. Dia tetap memaksa ikut dalam suatu misi US Avengers demi menyelamatkan rekan mereka, yaitu Cannonball alias Sam Guthrie yang sedang terjebak di planet lain. Bahkan Jenderal Maverick nekat berubah menjadi Red Hulk. Dalam kejadian ini dia menyadari suatu fakta baru. Ternyata kini durasi perubahannya menjadi lebih singkat, yaitu 40 menit saja. Jika lebih dari itu, maka kerusakan pada tubuhnya akan langsung terasa, dan dia akan secara otomatis kembali menjadi manusia dalam keadaan yang lemah. Dalam komik Avengers isu 684 dan 685, yang merupakan bagian dari cerita Avengers No Surrender, Jenderal Maverick menjadi Red Hulk lagi. Supaya lebih kuat, dia juga memakai armor Iron Patriot dalam upayanya menghadapi serangan Immortal Hulk. Sayangnya cara itu pun masih belum cukup untuk mengalahkan Immortal Hulk. Red Hulk dihajar lalu energinya dihisap oleh Immortal Hulk. Akibatnya sekarang Jenderal Maverick benar-benar menjadi manusia normal.
sama sekali tak bisa lagi berubah menjadi Red Hulk. Itulah pembahasan tentang Red Hulk. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook dan WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.